Kita sering mendapat posisi bola sasaran tertutup oleh bola lain. Cara untuk mengenai bola sasaran adalah dengan memukul satu ban. Pada video yang sebelumnya, kita telah mempelajari cara memukul satu ban dengan menggunakan mirror system. Tapi, bagaimana bila rail juga tertutup oleh bola lain? Salah satu solusinya adalah dengan memukul rail menggunakan efek. Teknik memukul bola efek dapat kita aplikasikan juga pada saat memukul rail. Dengan menggunakan efek, maka kita dapat mengubah arah bola putih ke tujuan yang kita inginkan. Pembahasan tutorial biliar treadball kali ini adalah cara memukul satu rail dengan efek. Sekarang kita akan mempelajari arah pergerakan bola putih setelah menyentuh rail bila menggunakan efek. Bola putih dapat bergerak ke arah yang kita inginkan, tergantung seberapa banyak efek yang kita gunakan. Kami akan memberikan tips bagi para pemula agar lebih mudah menentukan arah bola putih. Yang pertama, pada ban pendek, jika kita memukul lurus ke rail satu tip ke kanan, maka bola putih akan bergerak satu titik ke kanan. Jika kita memukul lurus dua tip ke kanan, maka bola putih akan bergerak ke dua titik ke kanan. Demikian sebaliknya. Jika kita memukul lurus satu tip ke kiri, maka bola putih akan bergerak satu titik ke kiri. Jika kita memukul lurus dua tip ke kiri, maka bola putih akan bergerak dua titik ke kiri. Pada ban panjang, sedikit berbeda. Jika kita memukul lurus satu tip ke kanan,
maka jumlah yang dihasilkan dikalikan 2. Berarti, satu tip mewakili 2 titik. Dan jika kita memukul 2 tip ke kanan, maka pergerakan bola putih menjadi 4 titik ke kanan. Demikian sebaliknya. Jika memukul 1 tip ke kiri, maka akan bergerak 2 titik ke kiri. Dan jika kita memukul 2 tip ke kiri, maka menjadi 4 titik ke kiri. Selanjutnya, tips yang kedua. Yang paling utama diperhatikan adalah kecepatan bola putih. Bola putih akan bergerak dipengaruhi kecepatan bola putih dan berapa besar jumlah efek yang kita gunakan. Dari pelajaran yang sebelumnya, kita telah mengetahui kecepatan bola putih juga berpengaruh saat kita memukul rel menggunakan efek. Jika kita memukul dengan cepat, maka sudut akan menyempit. Sedangkan, jika memukul dengan kecepatan yang lebih lambat, maka sudut akan semakin melebar. Penyesuaian kecepatan bola putih dan banyaknya jumlah titik efek yang kita gunakan harus seimbang. Kemudian tips yang ketiga, kita harus memperhatikan sudut kemiringan pukulan. Jika kita memukul dengan sudut kemiringan di atas 45 derajat, maka tips yang kita pelajari sebelumnya juga masih dapat kita gunakan. Pada sudut pukulan ini, bola putih akan bergerak membentuk segitiga sama kaki. Jika kita menggunakan 1 tip ke arah kanan, maka bola putih akan bergerak juga 1 titik ke arah kanan dari garis normal. Dan jika kita menggunakan 2 tip, maka bola putih akan bergerak 2 tip ke kanan dari garis normal. Demikian sebaliknya jika kita memukul ke kiri. Sekarang,
Bagaimana jika sudut pukulan kurang dari 45 derajat? Jika sudut kemiringan kurang dari 45 derajat, jumlah titik efek menjadi hanya separuh. Misalnya pada posisi ini, jika kita menggunakan satu tip ke arah kanan, maka bola putih akan bergerak juga setengah titik ke arah kanan dari garis normal. Dan jika kita menggunakan dua tip, maka bola putih akan bergerak satu tip ke kanan dari garis normal. Setelah kita mengetahui semua informasi tersebut, sekarang kita coba demonstrasikan. Dari penjelasan yang kita pelajari, kita harus mengingat, sesuaikanlah kecepatan bola putih yang kita gunakan. Penggunaan bola efek dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari kondisi ban, bola putih, kondisi laken, cara memukul, dan masih banyak lagi. Latihan memukul rail harus dilakukan berulang-ulang agar kita mendapatkan kecepatan bola putih yang pas. Berlatihlah terus-menerus agar kita dapat konsisten dan bola putih bergerak sesuai yang kita inginkan. Tetaplah semangat dan teruslah berlatih.